Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Misela dengan NIM 2133040100237. Saat ini saya sedang berkuliah di Universitas Prima Indonesia Medan, jurusan S1 Akuntansi semester 2. Dengan ini, saya akan menyampaikan sebuah materi dengan topik konsep dasar sistem informasi akuntansi pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Hotua Samosir. Langsung saja ke subtopik pertama, yaitu mengenai konsep dasar sistem informasi akuntansi. Dalam suatu organisasi, keberadaan informasi menentukan sikap para pengambil keputusan. Para pengguna informasi akan mudah mengambil keputusan jika informasi yang diperoleh berkualitas. Informasi yang berkualitas ini dapat diperoleh jika suatu organisasi memiliki sistem yang baik. Misalnya, para pengguna keputusan keuangan. Dengan adanya sistem informasi akuntansi yang baik, maka akan menghasilkan informasi keuangan yang berkualitas yang akan memudahkan pengambilan keputusan bagi para penggunanya. Selanjutnya, subtopik yang kedua yaitu mengenai pengertian sistem, pengertian informasi, pengertian akuntansi, dan pengertian sistem informasi akuntansi. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian sistem. Menurut Hall, sistem adalah sekelompok dari dua atau lebih komponen atau subsistem yang berhubungan untuk melayani tujuan umum. Menurut Marshall B. Romney dan Paul J. Steinberg, sistem adalah suatu rangkaian dari dua atau lebih komponen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Jadi, kalau menurut Hall, sistem untuk melayani tujuan umum, sedangkan menurut Marshall B. Romney dan Paul J. Steinberg, sistem untuk mencapai suatu tujuan. Jadi, secara sederhana, dapat kita simpulkan bahwa sistem merupakan rangkaian dari dua atau lebih komponen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Sistem hampir selalu dibuat dari beberapa subsistem yang lebih kecil yang masing-masing melakukan fungsi khusus untuk mendukung sistem yang lebih besar. Contohnya, sistem komputer. Pada umumnya, komputer akan bekerja jika ada komponen seperti prosesor untuk proses data, memori untuk penyimpanan, monitor untuk tampilan layar, dan keyboard untuk media input data. Jika salah satu dari komponen ini rusak, maka sistem akan berhenti dan tentunya tujuan sistem tidak akan tercapai. Kemudian ada informasi. Informasi adalah data yang diproses menjadi laporan yang berguna bagi pemakainya. Sebagai contoh, ada seorang investor saham yang sedang berinvestasi pada saham PTA. Investor tersebut akan mencari informasi dari berbagai sumber untuk mendapatkan informasi yang lengkap mengenai perusahaan PTA tersebut. Nah, setelah mendapatkan informasi yang lengkap, maka investor akan memutuskan untuk menahan, menjual, ataupun membeli kembali saham tersebut. Selanjutnya ada pengertian akuntansi. Akuntansi merupakan suatu sistem dengan input informasi dan output berupa informasi dan laporan keuangan yang bermanfaat bagi penggunanya. Unsur sistem akuntansi terdiri dari formulir, catatan yang terdiri dari jurnal, buku besar dan buku pembantu, serta laporan. Akuntansi memberikan informasi yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian ada sistem informasi akuntansi. Istilah sistem informasi akuntansi baru mulai dipopulerkan sekitar tahun 1980-an. Sebelumnya, bidang ilmu ini disebut dengan nama sistem akuntansi. Menurut Mulyadi, sistem akuntansi adalah organisasi, formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa peralatan untuk merekam, mengolah, dan menghasilkan informasi masih sangat sederhana atau belum berbasis komputer. Adanya penemuan dan perkembangan teknologi informasi untuk merekam, mengolah, dan menghasilkan informasi
para pakar akuntansi mencari nama baru untuk menggabungkan ilmu akuntansi dengan peralatan teknologi informasi. Para pakar akuntansi mengganti istilah sistem akuntansi menjadi sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi merupakan sekumpulan sumber daya seperti orang dan peralatan yang dirancang untuk mentransformasikan data keuangan dan data lainnya menjadi informasi yang digunakan oleh para pengambil keputusan. Pada dasarnya, konsep sistem akuntansi dan sistem informasi akuntansi adalah sama. Kalaupun berbeda, maka perbedaannya pada teknologi peralatan yang digunakan dan keragaman informasi. Selanjutnya, subtopik ketiga, yaitu tujuan sistem informasi akuntansi yang terdiri dari 3 tujuan. Tujuan yang pertama, yaitu penyempurnaan standar pelaporan. Tujuan utama sistem informasi akuntansi adalah agar mampu menghasilkan laporan akuntansi yang berkualitas. Bentuk, isi, dan format dari laporan keuangan pada umumnya sudah bersifat standar yang mengacu standar akuntansi keuangan yang telah dikeluarkan oleh lembaga otoritas, misalnya Ikatan Akuntan Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Tujuan yang kedua yaitu pengurangan biaya klerikal. Dengan adanya sistem informasi akuntansi yang baik, akan mengurangi biaya-biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi. Untuk meningkatkan sistem informasi akuntansi, harus dipertimbangkan manfaat yang diperoleh dengan biaya yang ditimbulkannya. Yang ketiga yaitu peningkatan uji silang. Uji silang artinya adanya pemeriksaan ulang suatu pekerjaan seseorang oleh sistem komputer atau orang lain. Semaksimal mungkin diciptakan unsur kontrol yang melekat pada sistem yang dirancang. Romney dan Steinberg menjelaskan bahwa sistem informasi akuntansi dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan dalam bentuk 1. Sistem informasi akuntansi dapat membantu perusahaan untuk mengembangkan produk yang dihasilkan entitas melalui pengurangan biaya. Yang kedua, sistem informasi akuntansi dapat meningkatkan efisiensi. Efisiensi pengelolaan persediaan barang dapat tercipta dengan adanya sistem informasi akuntansi. Yang ketiga, sistem informasi akuntansi dapat menyediakan informasi andal dan tepat waktu sehingga meningkatkan kualitas keputusan. Keunggulan pengolahan data akuntansi dengan komputer dibandingkan dengan cara manual. Yang keempat, sistem informasi akuntansi mampu memberikan keunggulan daya saing bagi suatu entitas. Contohnya, Bank BCA dengan menempatkan banyak jaringan ATM di semua cabang di seluruh Indonesia. ATM ini tersambung dengan komputer sentral dan sangat mempengaruhi pelayanan kepada nasabahnya, sehingga Bank BCA mampu menghimpun dana dari nasabah mengungguli bank-bank lainnya. Lanjut subtopik keempat, yaitu mengenai komponen sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi merupakan subsistem dari sistem informasi. Berarti, sistem informasi akuntansi mempunyai sifat sebagai suatu sistem. Setiap sistem terdiri dari berbagai komponen yang saling terikat. Menurut Bunch dan Grunditsky, terdapat 6 komponen sistem yang dikenal dengan 6 blok bangunan, yaitu 1. Blok masukan, yang merupakan kumpulan dari berbagai media dan peralatan yang berfungsi untuk merekam data dari transaksi. Sistem informasi akuntansi berbasis manual, contohnya media perekaman, adalah formulir atau dokumen transaksi. Saat ini, media perekaman data bukan kertas, melainkan langsung melalui jaringan atau media elektronik. Contohnya, transaksi perbankan dengan nasabah melalui ATM, internet banking, pembayaran jalan tol dengan kartu e-tol, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu blok model. Blok model mencakup berbagai produser transaksi,
model logika, instruksi, dan perhitungan matematis, model persamaan akuntansi yang fungsinya mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka untuk menghasilkan keluaran. Contohnya, prosedur perhitungan pembayaran dan pencatatan gaji. Yang ketiga yaitu blok keluaran. Produk suatu sistem informasi akuntansi adalah keluaran yang berupa informasi yang berkualitas. Keluaran dapat berupa laporan keuangan, faktur, laporan pelaksanaan anggaran, dan lain-lain. Media yang dipakai untuk menyajikan keluaran sistem dapat berupa layar monitor, printer, dan juga internet. Yang keempat yaitu blok teknologi. Blok teknologi mencakup semua peralatan perangkat keras, tenaga ahli, perangkat lunak, dan jaringan komputer yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi tersebut untuk menangkap masukan, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan menyampaikan keluaran, serta mengendalikan seluruh sistem. Yang kelima yaitu blok basis data. Basis data mencakup tempat untuk menyimpan data yang digunakan untuk melayani kebutuhan pemakai informasi. Untuk pengolahan data secara manual, basis data dalam bentuk kertas dicatat dan disimpan dalam jurnal, buku besar, dan buku pembantu. Saat ini, basis data tersimpan dalam perangkat keras komputer atau database. Yang keenam yaitu ada blok kendali. Blok kendali berfungsi untuk memastikan bahwa sistem informasi akuntansi bekerja secara efektif dan efisien sesuai yang diharapkan. Sistem informasi akuntansi harus dilindungi dari bencana alam, kecurangan, akses data oleh pihak tidak berwenang, dan lain-lain. Hubungan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan sistem informasi. Prinsip dan karakter dari sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan sistem informasi adalah sama, yaitu sama-sama sebagai suatu sistem. Yang berbeda adalah ruang lingkupnya saja. Sistem informasi merupakan induk dari sistem informasi manajemen, dan sistem informasi manajemen merupakan induk dari sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi menekankan pada informasi akuntansi untuk kepentingan eksternal dan internal. Sistem informasi manajemen lebih luas dibandingkan dengan sistem informasi akuntansi. Karena data yang diolah bukan hanya data akuntansi saja, tetapi juga data non-akuntansi. Sistem informasi lebih luas dari sistem informasi manajemen karena data yang diolah adalah keseluruhan data untuk pihak yang berkepentingan. Sudut pandang lainnya, sistem informasi merupakan induk dari sistem informasi manajemen dan sistem informasi akuntansi. Posisi sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen adalah sama. Transaksi keuangan atau misalnya penjualan kredit diproses dalam sistem informasi akuntansi. Sedangkan transaksi non-keuangan misalnya nama pelanggan, alamat, nama personal, dan lain-lain biasanya diproses dalam sistem informasi manajemen. Selanjutnya ada subtopik kelima, yaitu peran akuntan dalam sistem informasi akuntansi. Yang pertama, akuntan sebagai perancangan atau pengembangan sistem informasi akuntansi. Akuntan adalah orang yang paling mengerti aturan pencatatan akuntansi. Akuntan sangat berperan dalam memberikan masukan, ketetapan data input, jurnal, dan pelaporan yang sesuai dengan aturan yang berlaku, serta menilai internal kontrol dalam sistem. Yang kedua, akuntan sebagai akuntan manajemen. Sebagai akuntan manajemen, sistem informasi akuntansi merupakan alat yang digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan. Untuk menjadikan laporan keuangan yang andal dan dapat dipercaya, maka akuntan manajemen harus mengerti sistem informasi akuntansi untuk dapat memberikan masukan ke pengembang sistem jika terjadi permasalahan. Yang ketiga, yaitu akuntan sebagai auditor eksternal. Akuntan eksternal dapat memberikan masukan perbaikan sistem informasi akuntansi kepada manajemen dalam bentuk manajemen letter. Yang keempat, akuntan sebagai auditor internal.
Auditor internal dalam laporannya akan memberikan rekomendasi perbaikan atau pengembangan sistem yang tujuannya meningkatkan efisiensi dan efektivitas dengan internal kontrol yang memadai. Yang kelima, yaitu akuntan sebagai auditor fraud. Auditor fraud dapat memberikan masukan untuk memperbaiki sistem informasi akuntansi jika terdeteksi terjadinya fraud yang disebabkan oleh sistem informasi akuntansi. Selanjutnya, subtopik terakhir yaitu subtopik ke-6 tentang siklus proses transaksi dalam sistem informasi akuntansi. Setiap perusahaan akan melakukan pencatatan aktivitasnya setelah terjadi transaksi. Secara umum, siklus dan transaksi bisnis dalam suatu perusahaan dapat dikelompokkan menjadi siklus pendapatan, siklus pengeluaran, siklus konversi, siklus sumber daya manusia, siklus aset tetap, siklus kas operasional atau kas kecil. Dalam perusahaan manufaktur, kegiatan pokoknya terdiri dari desain dan pengembangan produk, pengolahan bahan baku menjadi produk jadi, dan penjualan produk jadi kepada pembeli. Untuk menangani kegiatan pokok perusahaan, umumnya dirancang sistem akuntansi yang terdiri 1. Sistem akuntansi pokok 2. Sistem akuntansi piutang 3. Sistem akuntansi utang 4. Sistem akuntansi pengajian dan pengupahan 5. Sistem akuntansi biaya 6. Sistem akuntansi kas 7. Sistem akuntansi persediaan dan 8. Sistem akuntansi aset tetap. Demikian materi ini saya sampaikan. Tunggu video berikutnya dengan topik materi metodologi pengembangan sistem informasi. Atas perhatiannya, sekian saya ucapkan terima kasih.